Kami adalah kebun yang paling dekat dengan kota. Jadi kalau kita lihat mungkin ada kebun-kebun yang lain, tapi jaraknya dengan kota dengan luasan yang seperti ini, totalnya kan sekitar 2,5 hektar dengan anggrek yang ada di sana. Tetapi yang khusus untuk sayuran ini sekitar 6.000 meter. Kalau kamu butuh info update seputar peluang usaha, serba-serbi bisnis kuliner, inspirasi bisnis, dan kisah sukses pelaku usaha, stay tune di channel YouTube TV Bisnis. Video ini dipersembahkan oleh Dikemas Rumah Kemasan, Your Creative Packaging Solution. Selamat pagi sahabat Lestarian. Terima kasih kita berada di kebun agroedukasi Caping Merapi. Pada kesempatan siang hari ini kita mau bercerita tentang sejarah berdirinya tentang Caping Merapi. Sebelumnya kita perkenalkan dulu, nama saya Mas Yudi selaku pengelola Caping Merapi. Di samping saya ada Pak Panggih, tim kita juga. Terus kita mau bercerita tentang apa itu Caping Merapi, bahwa Caping Merapi ini berdiri karena kepedulian kita tim terhadap masyarakat, bahwa kita peduli karena masyarakat itu tidak banyak yang tahu bahwa mereka itu mengelola atau mengkonsumsi sayuran yang kurang sehat. Makanya dari hal tersebut kami dari tim Caping Merapi membuat tempat untuk belajar bersama tentang bagaimana budidaya tanaman secara ramah lingkungan. Pertama kita belajar bersama tentang bagaimana kita budidaya tanaman secara ramah lingkungan, yaitu kita non pestisida, kita tidak menggunakan pupuk kimia, hanya dengan menggunakan pupuk kandang dan kompos. Jadi kita sehat, belajar sehat. Kemudian seiring berkembangnya kita berkembang ke urban farming. Jadi sasaran kita adalah bagaimana kita belajar bersama dengan masyarakat perkotaan yang notabene karena mereka lahannya sempit, kita belajar bersama tentang urban farming. Jadi dari urban farming itu apa yang kita dapat, yaitu efisiensi lahan. Kita bisa dengan budidaya tanaman atau sayuran dengan menggunakan sistem verticulture, dengan wall planter, dengan menggunakan pemanfaatan barang-barang yang sudah tidak terpakai. Misalnya ada botol bekas mineral, ada kaleng bekas cat maupun ember bekas cat, itu kita manfaatkan sebagai tempat media tanaman yang bisa kita susun, kita atur sedemikian rupa sehingga halaman maupun lingkungan kita itu menjadi indah dan bermanfaat. Itu kemudian setelah kita sukses untuk berurban farming, kita berkembang lagi ke urban food garden. Jadi di dalam urban food garden tersebut apa yang kita dapat? Yang pertama adalah sayuran, kemudian ada tanaman herb, ada tanaman obat keluarga, di situ ada tanaman buah. Di samping itu kita juga memelihara lele dengan sistem budamber atau lebih kerennya aquaponik, yaitu kita budidaya lele dengan sistem di dalam ember. Jadi apa yang kita dapat di dalam budidaya lele tersebut? Yang pertama adalah sayur, kemudian lele, terus kemudian ada air yang ada di dalam lele itu kan kandungan amoniaknya tinggi, yaitu kita gunakan juga sebagai pupuk, tapi juga melalui proses fermentasi. Kemudian setelah itu kita juga memelihara ayam. Apa yang kita hasilkan dari ayam tersebut? Yang pertama adalah telur. Telur adalah fungsinya juga buat gizi keluarga. Kemudian di samping telur ada feses. Feses adalah kotoran yang kita manfaatkan juga untuk pupuk. Jadi setelah itu ada juga kelinci. Kelinci yang kita pelihara, yaitu yang pertama yang kita ambil adalah di samping hobi juga kita memanfaatkan limbahnya, limbah cairnya atau urinnya itu kita gunakan juga sebagai pupuk. Terus limbah padatnya atau fesesnya juga kita gunakan pupuk. Tentunya semua itu melalui proses, yaitu dengan kita gunakan fermentasi dulu. Setelah siap kita gunakan sebagai fermentasi, sudah siap menjadi pupuk, baru kita gunakan sebagai campuran media tanam.
Selebihnya di samping itu kita juga ada komposter, yaitu komposter itu dari hasil limbah-limbah daun-daun kering itu kita kumpulkan, kemudian kita kasih apa itu namanya seperti di komposter itu untuk melapukkan supaya menjadi pupuk. Di samping itu kita limbah-limbah dapur yang tidak digunakan seperti ada potongan buncis, ada potongan sawi, ada potongan terong, itu kita masukkan ke dalam ember, yang di dalam ember itu ada cacingnya. Jadi di situ ada namanya casting. Jadi zero waste ya, jadi tidak ada limbah yang terbuang. Jadi di situ terintegrasi dan kita letakkan sesuai dengan estetika. Misalnya kalau kelinci, ayam itu bisa di samping rumah, kalau lele itu bisa di depan, karena lele itu tidak bau, karena lele yang kita hasilkan itu amoniaknya terserap oleh tanaman yang ada di dalamnya. Jadi sangat sesuai sekali di lahan perkotaan maupun saat pandemi seperti ini. Jadi kita mengurangi interaksi di luar karena kita udah disiapkan ada lele sebagai lauk untuk gizi keluarga juga. Terus kalau mau pingin telur, sudah ayamnya yang kita pelihara adalah ayam Arab yang setiap hari menelur, kita nggak usah ke warung, cukup di rumah juga. Untuk sayuran sudah kita siapkan, tergantung kesenangan kita apa, sayuran apa yang mau kita konsumsi, kita sesuaikan dengan tanamnya. Kalau kita mau pupuk, kita nggak usah beli ke tempat toko pupuk, karena kita sudah bisa bikin pupuk sendiri. Jadi apa yang ada di dalam food garden itu sangat lengkap sekali dan mungkin cocok sekali untuk saat seperti ini, bisa untuk ketahanan pangan keluarga maupun kemandirian pangan keluarga. Yang pertama mungkin karena kita yang sektor yang saat ini yang kita dapat untuk menghidupi perusahaan yaitu dari sektor jual beli, Mas. Dari kita jual bibit sayuran, kita jual bibit buah, kita jual tanaman hias. Selebihnya kita juga ada seperti proyek-proyek kecil ya, Mas. Misalnya dari konsumen kita suruh bikinin misalnya budidaya sayuran, nah kita berpartner, mereka yang kita dampingi sampai tanaman itu bisa hidup dan bisa panen. Nah, itu seperti itu ya. Jadi yang pertama tadi Pak Udi sudah menyampaikan adalah menjual bibit, itu yang utama. Justru dari waktu ke waktu itu semakin naik karena mungkin kesadaran masyarakat untuk menanam sendiri di rumah itu semakin tinggi. Bibit itu tadi yang sampaikan mulai dari bibit sayur, bibit herbs, kemudian tanaman hias, kemudian bibit buah yang sudah berjalan sekarang ini. Terus kemudian selain itu kami juga menjual hasil kebun. Nah, hasil kebun itu bisa dikonsumsi dengan dua cara. Yang pertama, konsumen datang ke sini dan panen. Mereka mengambil ini semua. Yang mulai banyak itu ini kali ini. Kita punya produk yang panen sepuas mungkin, sepuas-puasnya hanya bayar 50.000 dengan ukuran 1 keranjang. Jadi apapun yang diambil. Kalau yang pinter mereka ambil kali, karena ini tanaman paling mahal di sini sebenarnya. Nah, selain mereka panen sendiri, bisa juga ada sayuran-sayuran lain yang di sana. Itu juga mereka bisa PO, delivery order. Jadi tiap hari Selasa dan hari Sabtu kami buka PO. Konsumen order ke kami, terus kami deliver ke mereka. Itu hasil olahan dan semua makanan sehat atau sayuran sehat. Karena memang kita sebagaimana Pak Udi nyampaikan tadi, core bisnisnya itu adalah, nilainya itu adalah menjual kesehatan, seperti itu. Terus juga pelatihan itu mulai ada 1-2. Di pelatihan kemarin mereka datang tiap hari Minggu itu workshop satu keluarga, tapi kita menerapkan memang protokol COVID untuk menjaga agar kami ini tidak menjadi salah satu sumber hotspot dari penularan COVID ini, maka kita terapkan protokol COVID itu. Oh ya, ada satu hal yang mungkin juga saya kira ini salah satu layanan kami, yaitu klinik tanaman. Jadi sejak awal-awal banyak konsumen membeli produk bibit sayuran, mereka mulai menanam sendiri di rumah. Sebagai petani awam yang selamanya belum pernah menanam, pasti mendapatkan kendala dalam menanam itu.
Satu kali gagal, nyoba 2 kali. Nanti kalau udah mulai 2 kali gagal, biasanya udah mulai putus asa. Maka biasanya mereka sering bertanya kepada kami, bagaimana kasus tanaman-tanamannya. Nah, untuk itu kami kemudian memfasilitasi membuat klinik tanaman. Jadi kita ada satu produk namanya klinik tanaman dan itu free. Jadi siapapun, terutama konsumen kami yang punya kendala di dalam menanam sayuran di rumah mereka, bisa berkonsultasi di situ. Mereka kadang-kadang membawa tanamannya ke sini, ditunjukkan ini kenapa masalahnya, dan kemudian nanti ada dari kami yang akan mendampingi untuk menyelesaikan masalah itu. Yang pertama, kami adalah kebun yang paling dekat dengan kota. Jadi kalau kita lihat mungkin ada kebun-kebun yang lain, tapi jaraknya dengan kota dengan luasan yang seperti ini, totalnya kan sekitar 2,5 hektar dengan anggrek yang ada di sana. Tetapi yang khusus untuk sayuran ini sekitar 6.000 meter. Tengah ini juga sedang kita siapkan, nanti akan ada supermarket tanaman. Ya, mungkin nanti tunggu tanggal mainnya kita akan buka supermarket tanaman. Jadi itu dekat dengan kota. Maka tadi Pak Udi menyampaikan konsep kami adalah urban farming, pertanian perkotaan. Karena kota tidak punya lahan, maka kita vertikultur. Karena masyarakat mungkin masih belum bisa membayangkan vertikultur seperti apa, kami buat prototipenya, jadi food garden, seperti nanti bisa dilihat di sana itu. Itu adalah saya kira salah satu kekuatan utama Caping Merapi ya, bisa melayani masyarakat perkotaan agar mereka bisa menanam tanaman juga. Terus kemudian yang kedua, saya kira konsep pertanian organik yang dari hulu ke hilir itu yang ada di Jogja mungkin hanya sedikit. Di sini kami ada ini partner pabrik pengolahan untuk pembuatan pupuk organik. Kalau pengen belanja pupuk, ini produsennya ada di sini. Kami juga memiliki pembenihan. Kita produksi benih kita sendiri. Terus kemudian kita punya budidaya langsung di sini. Jadi kalau kita berkata kepada konsumen, kami jual produk sehat organik. Kalau konsumen mau membuktikan benar organik nggak, datang ke kebun. Bisa dilihat. Nah, ini yang mungkin berbeda dengan produsen atau penjual organik ya, yang tidak bisa membuktikan bahwa benar-benar organik enggak. Nah, ini bisa dilihat di kebun ini. Sehingga itu yang menjadi kekuatan kami. Kemudian mungkin daya tariknya dari konsumen itu tadi bisa petik sendiri dan memilih sayuran-sayuran yang paling baik menurut mereka. Jadi kalau di pasar kan nggak bisa milih ya, dalam artian memilih itu udah dipetikkan. Kalau di sini kan milih bisa petik sendiri mana yang paling mereka suka, yang mereka pulang. Kelebihannya itu ya. Ya, satu lagi adalah konsep tentang core bisnis kami kan agroedukasi. Jadi kami itu menyampaikan pengetahuan. Sehingga memang harapan kami yang kami deliver ke konsumen itu adalah bukan produknya, tapi pengetahuannya. Mereka sadar akan perlunya konsumsi makanan yang sehat dan kemudian mereka merasakan manfaat dari makanan-makanan sehat itu. Apalagi dalam era yang seperti sekarang ini, kami jadi merasa satu sisi ini musibah, tapi di sisi bisnis kami ini kami justru mendapat dorongan. Jadi kesempatan kita semakin bisa menjual produk-produk yang sehat itu.